Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas memenuhi panggilan KPK Selasa pagi. Kedatangan Yakut untuk memenuhi panggilan tim penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Iya Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Yang disampaikan Pak Yakut. Ini kan pemeriksaan kedua nih Pak, dalam tahap penyidikan ya Pak. Mohon izin ya. Yakut tiba di gedung KPK pukul 11.24 menit waktu Indonesia Barat, didampingi beberapa orang terdekatnya. Saat tiba di depan gedung KPK, Yakut enggan menjawab berbagai pertanyaan dari awak media. Usai memasuki gedung, Yakut sempat menunggu sejenak di ruang tunggu lobi gedung sebelum akhirnya beranjak naik ke lantai 2 gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di gedung KPK. Selamat sore, Hadisti. Apakah pemeriksaan terhadap Yakut masih berlangsung? Ya, selamat sore Davi dan juga pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas hingga saat ini masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, di mana tadi Yakut mulai diperiksa sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Artinya hingga saat ini pemeriksaan sudah berlangsung kurang lebih hampir mencapai 5 jam lamanya. Dan tadi setibanya Yakut di Gedung KPK ini tidak berbicara banyak atau irit bicara, juga tidak memberikan pernyataan yang berarti, di mana tadi Yakut segera atau bergegas masuk ke Gedung KPK ini untuk menjalani pemeriksaan terhadap dirinya. Dan memang kehadiran Yakut juga pada hari ini adalah kapasitasnya sebagai saksi untuk ditanyai terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan haji pada periode 2023-2024 atau saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agama di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu. Dan juga untuk pemeriksaan Yakut pada hari ini juga merupakan pemeriksaan yang kedua kali setelah kasus ini naik pada tahap penyidikan, di mana sebelumnya Yakut sudah pernah diperiksa pertama kali pada awal September lalu selama 8 jam dan dicecar 18 pertanyaan. Dan tentunya pada pemeriksaan yang kedua atau pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk kasus yang sama, di mana KPK akan mendalami dan juga meminta keterangan serta juga nantinya akan memastikan terkait keterlibatan Yakut dalam dugaan kasus korupsi penyelenggaraan kuota haji di saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agama, di mana pada periode tersebut 2023-2024 pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintahan Arab Saudi sebesar 20.000, dan seharusnya kalau berdasarkan undang-undang penyelenggaraan haji jumlah tersebut seharusnya ini dibagi sebanyak 92% untuk haji reguler dan juga 8% untuk haji khusus. Namun penerapannya pada saat itu justru dibagi secara merata, yakni 50% dan juga 50% atau 10.000 untuk haji reguler dan juga 10.000 untuk haji khusus. Nah, inilah tentu yang dinilai menyalahi aturan sehingga KPK menduga adanya praktik jual beli kuota haji oleh sejumlah oknum yang berada di Kementerian Agama. Dan ini akan digali, akan dicari tahu, didalami oleh pihak KPK terhadap Yakut. Pada hari ini juga ada 2 saksi lainnya juga yang diperiksa bersama Yakut hari ini dari Asosiasi Haji. Kemudian juga KPK akan mendalami terkait aliran dana dari dugaan kasus korupsi tersebut. Sementara itu kalau terkait kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Davi. Ya, hingga saat ini Yakut masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Terima kasih Hadisti Nur Arifah atas laporan Anda dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang telah dicegah keluar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian gitu kan, ada nilainya dan sampai sekian triliun dan lain-lain.
ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qumas. Sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditunda pekan depan. Sidang ditunda lantaran Nadiem tidak dapat hadir karena masih dalam proses penyembuhan pasca operasi. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang beragenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya. Lantaran tidak hadir karena baru melakukan operasi, hakim memutuskan pembacaan dakwaan untuk Nadiem ditunda minggu depan, yakni tanggal 23 Desember 2025 mendatang. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya sangat berharap ini bisa terjadi hari ini, persidangan ini jadi bisa cepat-cepat, bisa semuanya selesai, tapi ternyata kesehatan anak saya tidak memungkinkan itu. Karena dia selama 4 tahun ini sebetulnya sudah mulai dengan penyakitnya itu dan sudah 1 kali dioperasi sebulan yang lalu, kemudian kali ini 2 hari yang lalu dioperasi lagi untuk penyakit yang sama. Apabila belum sehat maka sesuai dengan ketentuan undang-undang maka persidangan tidak dapat dilakukan. Jadi ukurannya bukan pakai Zoom atau tidak pakai Zoom, tetapi ukurannya adalah apakah Pak Nadiem dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti sidang. Nadiem Makarim sebelumnya sempat mengajukan pra-peradilan, namun permohonan tersebut seluruhnya ditolak Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyebutkan bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan aksi unjuk rasa dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lainnya. Sidang dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS. Yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan 4 terdakwa kasus penghasutan aksi unjuk rasa yang terdiri dari Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Harik Anhar sempat berorasi sebelum persidangan dimulai. Sidang pembacaan dakwaan ini dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS yang memenuhi ruang sidang Kusuma Atmaja 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka terlihat kompak mengenakan slayer bertuliskan "Semakin ditekan, semakin melawan". Sebelumnya, Del Pedro dan ketiga terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan terkait unjuk rasa Agustus 2025 yang lalu. Del Pedro CS sempat mengajukan gugatan pra-peradilan namun ditolak oleh majelis hakim. Sementara itu, Komisi Reformasi Polri mendorong penangguhan hukuman bagi aktivis yang ditangkap pada aksi akhir Agustus yang lalu. Ada 3 aktivis yang menjadi sorotan, 2 diantaranya adalah aktivis lingkungan hidup. Komisi Reformasi Polri terus bergerak untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Audiensi pun terus dilakukan untuk mendengar masukan masyarakat. Hasilnya, komisi meminta penangguhan penahanan untuk 3 aktivis yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Dari 1038 yang ditangkap karena atau ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antarparlemen ASEAN. Permintaan ini sekaligus sebagai bentuk harapan akan reformasi di tubuh Polri menjadi lebih humanis. Bagaimana mengubah
ya blueprint dan juga watak institusi yang tentu saja masih ada warisan masa lalu dan cenderung militeristik. Ini harus menjadi polisi yang betul-betul humanis dan menjiwai masyarakat sipil. Komisi Reformasi Polri sendiri berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik pada Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.